cover soalnya ini ya. Iya benar. Ada beberapa gimmick yang dia tunjukkan ini yang benar-benar asik. Perpaduan antara K-pop dan dangdut. Kedut. Aku K-pop dut. K-pop dut. K-dut. Apa ya? Suatu penutupan yang kita semua juga bisa merasakan. Katanya di slow motion deh. Karena kalau aku lihat dari kedipan matanya tuh. Hai guys, welcome to West React. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk mengkulik, membahas, meriak satu video yang sudah kalian semua request. Yeah. Bahkan sampai ada berapa ini ya? Terakhir kita react video dari singer diva kita ini. Itu sudah ada 1.100 komen. Wow. Wow. Thank you untuk komen kalian, untuk apresiasi kalian. Keren. Ini kita akan bacain komen-komen kalian yang menurut kita sangat Apa ya? Bikin semangat. bikin Menginspirasi. semangat, sangat menginspirasi sangat kita untuk support kita juga. ya membuat kita semangat untuk bikin konten lagi. Oke, yang pertama dari Wince Winarni. Wince. Nah, kalau salah, sorry ya, karena nggak tahu nama penyebutannya gimana. Terima kasih karena sudah reaction MV Lentera. Wah, sedikit info soal Lesti. Lesti adalah penyanyi dangdut jebolan ajang kompetisi. Di usia 22 tahun, Lesti adalah diva muda di genre dangdut. Baru tahu nih. Dengan prestasi yang bagus, ya sih. Keren. Memenangkan banyak award juga. Waduh, ini panjang banget sih. Wah, ini mungkin teman-teman yang itu bisa baca sendiri juga ya. Kita juga terbatas oleh waktu. Ini thank you banget Wince Winarni sudah komen. Thank you banget untuk penjelasannya. Keren. Thank you banget. Ini kita jadi semakin mengenal ya sosok Iya. Lesti itu gimana. Karena selama ini kita ya nontonnya itu di trending Iya terus sih. gitu. Cuman belum benar-benar mengkulik Bener. bagaimana sih Lesti ini sepak terjangnya gitu. Betul. Oke, terus ada dari Fukushima Huansu. Wah, namanya dari Jepang ya, Mbak. Sukses terus buat WS React and Team. Wow. Thank you banget. Thank you so much. untuk supportnya. Ini juga ada dari Reni Suhartin. Leslar Lovers Jawa Timur mampir di WS React. Terima kasih sudah reaction idola saya Lesti Kejora. Semoga sehat semua kalian. Amin. Kalian juga semua selalu sehat ya. Reni Suhartin sehat-sehat selalu juga ya. Thank you banget. Thank you so much. Thank you. Leslar Lovers. Wah, Thank you keren banget. sih, Ini kita kalau bacain ini nggak habis-habis ini. Waktu kita ntar konten ini cukup untuk komen doang ini nanti. Intinya sih thank you banget Leslar Lover. Kalian supportnya itu sangat membantu kami. Iya. Semoga kami terus bisa lanjut terus channel ini. Amin. Terus input-inputan dari kalian juga sangat membantu. Terus ini ada lagi nih, sorry. Nah. Tri Handayani, thanks untuk reactionnya kok. Ditunggu next reactionnya untuk lagu-lagu Lesti. Lesti lovers siap subscribe rame-rame. Wis. Wah. Luar biasa. Thank you banget. Kalau aku perhatikan Leslar Lovers ini memberikan energi yang positif ya teman-teman ya. Iya, benar banget. Aku yakin juga si Lesti bangga Iya sih. punya support seperti kalian gitu. Yep. Ya. Oke. Benar-benar satu. Thank you so much. Jadi karena kalian sudah merequest kami untuk meriak lagu-lagu Lesti yang lain, dan yang paling banyak kita filter yaitu lagu cover ya, Ya. lagu covernya Lesti yang berjudul Hati yang Kasih Sakiti, tapi Korean version. Ini request dari Benny Pratama. Dan ternyata ada 100-an like dari komennya dia. Wow. Jadi Sebanyak itu. jadi memang kelihatannya ini Paling yang ini. Iya. ini oke Paling juga ya tinggi. kalau di reggae. Jadi kok banyak yang kelihatannya banyak yang suka gitu. Iya. Kita jadi kepo ini. Gimana sih? For your information, jujur kita kalau semisal react segala macamnya itu biasanya memang berusaha untuk kita objektif gitu. Jadi kadang kita akan bilang nggak tahu nggak apa ya kan, Iya. nggak tahu artisnya apa. Iya. Itu karena memang kita mau berusaha untuk objektif. Jadi kita memang nggak terlalu research dalam-dalam ya kan, terlalu research dalam karena kita benar-benar mau fokus Dunia juga ya. ya Iya. fokus untuk karyanya ini gitu. Kita benar-benar fokus untuk membedah karyanya, bukan
berdasarkan kita sudah tahu orangnya apa enggak. Juga Tapi kita fokus sama kesan pertama kita tuh dengar ya. Ah, Makanya jadi natural. kalau kalian pikir maksudnya kok nggak di itu dulu, kita ingin memberikan kalian itu suatu react yang sejujurnya pada saat kita dengar itu. Benar. Jadi supaya tahu kesan pertama itu. Gitu. Jadi kalian kalau bertanya-tanya, ya ini pertama kali kita nonton, iya ini Ya. pertama kali memang. Jadi kita memang rencanain ini, memang ini satu momen pertama kita untuk melihat video ini secara keseluruhan. Ya. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung react Lesti Kejora Hati Yang Kau Sakiti Korean version. Oke. Cover soalnya ini ya. Iya benar. Jadi nggak ada storytelling yang Iya. kayak sebelumnya kan selalu ada skripnya kan. Betul. Ya. Ini benar-benar ya kayak cover pada umumnya ya. Ada beberapa gimmick yang dia tunjukkan ini yang benar-benar menyampaikan liriknya dari air mata itu. Bagus sih. Lagunya Rosa kan ini. Benar. Ini cerah banget. Oh, asik. Oke. Ada cengkok-cengkokannya. Tetap ada khasnya Lesti. Dia nggak berubah. Iya benar. Bagus banget ekspresinya sih. Iya. Tuh cengkoknya tuh. Oh, Wow. wow, enak banget sih. Gila. Wah, dari mana dulu nih? Dari aku. Apa? Dari apa aku. dulu? Anda Yang apa terakhir aja sih? deh, visual kan Anda? Kamu dulu dan sebagai vokal dan lagu dulu. Boleh. Kayak biasanya deh. Oke, vokal dulu ya. Anda visual kan biasanya kan di akhir kan. Jadi tetap dengan posisi itu ya. Urutannya tetap. Sesuai urutan. Kalau dari vokal ini kan lagunya si Rosa ya. Ya. Which is cukup sulit untuk keluar dari zonanya Rosa sebenarnya. Karena suaranya Rosa ini kan secara karakter kan memang terlalu strong gitu. Jadi orang ini semisal dengerin suara Rosa atau niruin suara Rosa atau membawakan lagu Rosa, kebanyakan terbawa dengan Rosa biasanya. Iya. Tapi Lesti di sini cukup bisa membawa karakternya, cukup bisa apa ya, nggak sampai ke bawah gitu dengan karakter Rosa. Which is itu nggak mudah sih, apalagi Rosa bener-bener ini ya, bener-bener satu living legend ya Rosa. Iya. Dan kebanyakan ya diva-diva, penyanyi-penyanyi, apalagi yang pendatang baru apa pasti ya Rosa ini menjadi salah satu panutan mereka sih gitu. Iya. Tapi di sini Lesti benar-benar bisa mengeksekusi dengan baik. Jadi lagu Rosa ini nggak terlihat kayak lagunya Rosa. Tetap lagunya Rosa, cuman soul-nya itu diambil sama Lesti ibaratnya Betul. gitu. Jadi kerasa banget gitu. Isi-isiannya. Iya. Isi-isiannya. Pinter banget memasukkan jati diri dia ke lagu ini. Benar. Terbukti dari ekspresi juga yang dia kasih di sini. Tidak cuma dari audio, tapi dari cara dia menyampaikan pesan dari lagu ini benar-benar baik sih, benar-benar dewasa. Apalagi kita tahu umurnya dia masih segitu loh. Iya. Berapa? Aku lupa. Tadi Masih 22. muda banget. Ya ampun, masih muda banget. Iya. Tapi dia benar-benar dewasa di sini. Dia benar-benar bisa mengeksekusi dengan baik. Terus dia benar-benar nggak membawa egonya dia. Aku yakin sih Lesti ini suaranya bisa lebih gila lagi sebenarnya. Cuman dia benar-benar tahu porsinya. Untuk di sini dia bisa menyesuaikan gitu. Iya. Terus tadi di awal aku denger low voice-nya itu enak banget sih. Jadi kayak tipikal penyanyi Korea kan kebanyakan awal-awal itu Iya ya. dia ya kan tahu kan Low banget, terus low nanti terus tinggi. Iya. Nah itu makanya susahnya nyanyi Korea itu sih. Jadi pertama bisa low banget, terus bisa tiba-tiba pindah high, dan high-nya itu kebanyakan middle voice. Jadi bener-bener ngandelin power gitu, bukan high voice yang pakai falsetto, bukan yang pakai suara
high notes, enggak. Tapi ini bener-bener suara middle voice dan Lesti cukup berhasil di sini. Terus dia ngambil nada tingginya juga smooth gitu ya di awal-awal gitu. Dia benar-benar bisa menempatkan suaranya ini benar-benar blend gitu loh dengan musiknya. Musiknya kan kalem banget kan. Tapi dia benar-benar bisa masuk di sana enak, nyaman gitu di telinga. Terus kelihatan dari caranya dia ngomong, caranya dia nyanyi itu kelihatan kalau lafalnya itu jelas. Terus kelihatan kalau dia ini ya punya referensi lagu Korea juga kan. Banyak referensi lagu Korea juga ya mungkin. Dan dengar bahasa Korea atau gimana. Jadi benar-benar kebawa di caranya dia nyanyi gitu. Pelafalannya juga. Lafalannya kayak nggak tahu ya. Kalau sependengaranku pribadi sih kayaknya aman ya, maksudnya kayak orang Korea, maksudnya ya nggak ada yang sampai ke bawah apa ya istilahnya ya, cengkoknya orang Indonesia sampai ke bawah gitu ya. Benar. Korea jadi. Aku pertama kali denger sih gitu sih, jadi kayak orang Korea. Kayak kita kalau tutup mata itu nggak Lesti. Ya, kita nggak tahu orang ini, kita nggak tahu orang Indo yang nyanyi. Orang Indo yang nyanyi. Pro banget tuh ini. Hebat itu. Terus tarikannya ya meskipun masih ada cengkokan dangdutnya, tapi itu yang buat asik sih. Jadi itu yang buat beda. Masih bisa masuk. Mungkin karena ada percussionnya juga ya. Percussion sessionnya, jadi kerasa masih ada suasana dangdutnya di sini, itu nggak murni Korean. Gitu. Terus waktu middle voice di bagian pre-chorus ke chorus itu, akhir itu waktu dia gini membentangkan tangan itu gila. Tadi sempat takjub gara-gara itu sih. Itu dia benar-benar powerful banget di sana. Dia benar-benar bisa mainin ekspresinya dengan body language-nya. Terus power banget ini suaranya dia di sini bener-bener yang sebelumnya kalem dia bisa power tapi tetap dengan koridor smoothnya itu mantap banget sih. Terus bagian chorus akhir juga mulai ada cengkok-cengkok khas dangdutnya Lesti ya kan, cengkok-cengkokannya itu itulah pokoknya dangdut banget gitu. Dangdut banget buat dimasukin teman. Bener, jadi kayak seperti ini perpaduan antara K-pop dan dangdut. Mantap banget sih. Ini aku K-pop dut. Iya. Jadi aku bener-bener salut sih sama Lesti. Jadi you did a great job. Bener-bener asik ini lagu. Sebelumnya aku kayak cukup galau ya, bukan galau cukup mempertanyakan memang bisa dah ini hati yang kau sakiti ini dibikin Korean version. Ternyata asik ya. Ternyata juga asik juga. Dan bener-bener di luar ekspektasi kita, dia masih bisa memasukin unsur dangdutnya dia yang khas banget. Dan bisa dia bisa kembangkan sedemikian rupa. Iya, dia bisa improve. Terus ya itu ternyata nggak memaksakan banget gitu perpaduan antara K-popnya sama dangdutnya. Jadi mantep banget sih. Respect. Oke, dari musik. Oke, dari musik saya sudah berusaha catat yang saya bisa. Gimana? Dan sudah pasti ya di musik-musik Lesti ini yang bikin bukan orang-orang yang sembarangan ya. Gitu. Jadi kalau kita mendengarkan tadi musiknya itu kan sangat menyatu dengan vokalnya ya, dan ada suatu ketentuan ya, atau ada suatu maksud tertentu kalau misalnya memang musik yang dipakai itu tidak selalu serame itu atau selalu pakai band. Dan di sini saya memperhatikan waktu mulai di intro kan, kalau kalian dengar kan yang paling pertama itu pianonya yang sweet ya. Kemudian yang luar biasa adalah ada akustik gitar, which is itu adalah nylon ya. Dan kemudian nylon gitar ini di layer sama string ya. Jadi akustik gitarnya ini ketika di layer sama string, kalau saya bilang selalu suatu instrumental yang jodoh ya. Jadi akustik gitar itu entah kenapa kalau di layer dengan string memainkan notnya bersamaan bisa membuat suatu harmonisasi yang luar biasa, menimbulkan suatu not yang menggetarkan hati yang luar biasa gitu. Bikin nangis gitu. Jadi intronya luar biasa sih, saya suka banget. Kemudian kita masuk ke verse-nya, itu ada piano reverb delay.
yang dimana itu juga sangat mendukung dia pada saat dia menyanyi ya, karena pada saat waktu dia begitu pertama kali memasukkan lagunya ke dalam situ cuma ada piano saja. Jadi musik dari intro kan naik dulu, kemudian turun. Sebenarnya dimana kita orang bisa kayak tahu oh dia akan memulai lagunya ini, ya kan? Kalian bisa bayangin kalau lagu begini intronya rame terus sampai dia nyanyi, kita akan kurang manis ya gitu. Tapi ini bisa masuk dengan harmonis sih gitu. Kemudian waktu di pre-chorus juga ada solo akustik ya. Kemudian kemudian disahut oleh stringnya lagi. Jadi di lagu ini beberapa kali saya lihat ada turun dulu solo satu instrumen atau piano atau akustik, kemudian stringnya masuk dan itu komposisinya luar biasa sih gitu. Jadi nggak melulu barengan terus gitu kan. Bisa navasinya ya. Jadi makanya suara yang dia pun kan terdengar jelas di suatu penekanan kata-kata tertentu gitu dengan piano atau akustik gitar, kemudian dipertebal oleh string yang belakang itu gitu. Kemudian di chorusnya ada yang down, ada solo piano, kemudian masih sama dengan tadi. Nah seperti yang aku bilang tadi kan, fade in-nya ada string dan akustik nilan lagi gitu. Jadi memang instrumental tiga instrumen ini memang sangat khusus di awal ini ya, dan memang cocok banget sih dengan feel lagunya gitu. Nah yang aku juga perhatikan tuh di transition waktu mau balik ke intro 2 itu kan pianonya kan turun. Kemudian ada kayak mungkin ini bunyinya antara kontrabas atau cello gitu. Itu menyayat hati sih aku bilang gitu. Jadi pada saat waktu membalik ke awal lagi itu dia seperti memberikan suatu clue yang baru untuk lagunya bakal lebih dalam nih gitu. Waktu di chorus yang paling terakhir nih ya, ternyata dia memberikan satu kejutan yang lainnya. Bassnya masuk nih. Pikirnya kan tadi kan, oh cuma instrumen akustik doang. Tapi ternyata pada saat yang terakhir ini bassnya sudah masuk ya secara mengejutkan itu. Kemudian ada berhentinya. Setelah dia berhenti dia naik lagi gitu ya, ada breaknya gitu. Dan waktu naik seakan-akan kita oh ini mau masuk, ini bandnya bakal masuk semua ya. Ternyata enggak. Dia tambah unsur bass dan ada di sini aku cara ada percussionnya, ada kongganya, ada shaker sama close hi hat ya rasanya ya, di bagian itu. Untuk seperti yang bilang tadi itu dia seperti memberikan, dia mau mendukung cengkok dangdutnya sedikit di situ. Yeah. Jadi jadi nuansanya kayak mendayu-dayu gitu. Benar. Ya makanya tapi pinternya padahal kita ketika biasanya habis kayak break atau apa kan untuk masuk ke full musiknya itu kan pikiran kita kan ada elektrik gitar, drumnya udah masuk, tapi enggak, bassnya jadi dominan di sana. Kalau perhatikan di sekitar di chorus C yang paling terakhir ini bassnya dominan dan ada shakersnya dan konga di belakang itu seperti yang Mabel tadi itu. Jadi mereka mau mengelingkan sedikit ini mau mengeluarkan menyupport cengkokan dangdutnya dari si Lesti ini juga gitu. Which is aku bilang sih jadi enak banget karena kita kebawa up nuansanya ya, kebawa up waktu kita dengerin itu, tapi tidak terlalu ramai karena drumnya nggak dimasukkan di sana gitu. Jadi tapi kita bisa merasakan rasa klimaks, merasakan akhir dari lagunya yang luar biasa gitu. Ya kemudian transitionnya waktu ke chord juga sweet gitu. Nah kemudian outro-nya juga luar biasa, dan yang aku paling suka adalah ada pukulan low note dari pianonya yang paling terakhir kan dia outro bam. Ini lagu ini judulnya Hati Yang Tersakiti. Jadi seperti outro itu aku nggak tahu dia conclusion dari lagu ini gimana, tapi dia seperti memberikan suatu penutupan yang kita semua juga bisa merasakan gimana apa yang terjadi di dalam lagu itu. Gitu. Di bagian yang terakhir dia tutup dengan gitu, seperti kita masih bisa merasakan kayak nyeseknya gitu. Aduh, ini gimana ya berikutnya gitu. Jadi musiknya ini benar-benar bisa kayak dari ngalurnya dengan lagu ini benar-benar bisa barengan gitu. Bisa sangat mendukung sih. Ya ini pasti bikin musik juga pro banget ya. Jadi saya salut dengan komposisinya dan luar biasa, semua yang isi juga luar biasa. Penyanyinya sudah enak, lagunya enak, musiknya enak. Jadi benar-benar mereka ini pas ya, berjalannya beriringan. Betul sekali. Jadi
bener-bener nggak ada yang tumpang tindih. Dan yang terpenting adalah itu sih, musiknya tidak mencuri apa ya, Bagian sehingga si vokalnya vokal. jadi nggak jelas begitu. Jadi benar-benar musiknya apa bisa memberikan apa dukungan yang luar biasa sih. Jadi bahkan untuk cover pun mereka sengingat ini gitu loh. Iya, iya. Ini gila sih. Untuk seukuran cover loh ini. Hebat Sengingat hebat. ini. Salut. Keren. Respect. Oke. Plus. Keren. Oke, dari visual. Kalau visual, nah kalau visual sih kayaknya memang nggak terlalu banyak yang bisa dikomen ya, karena kan sekali lagi ini cover, jadi dan kebetulan apa namanya covernya pun bukan yang dibikin semacam plot ceritanya gitu, jadi mungkin karena ini kan lagu sedih kan, harusnya ini kan kalau nggak salah Hati Yang Kau Sakiti Iya, ya, sedih. dan judulnya aja Hati Yang Kau Sakiti itu ya mungkin pada umumnya pasti kalau mau dibikin ada plot ceritanya pasti plot cerita yang mungkin ditinggal pacar, ditinggal suami, mungkin ditinggal selingkuh atau gimana dan lain-lain. Tapi kalau dalam konteks cover ini dia mungkin standar, cuman kayak ini nyanyi tapi dengan ekspresi yang aku rasa bagus, sangat bagus. Jadi maksudnya bisa mendalami, harusnya setiap kata-katanya tuh didalami dengan baik gitu kan. Terus apa ya, gerakannya juga kalau aku perhatiin ini kelihatannya di slow motion deh, karena kalau aku lihat dari kedipan matanya tuh kayak penutupan sama mukanya tuh nggak cepet kan, apa nggak umum ya kalau aku lihat dari situ. Nah itu jadi kedipan yang apa namanya bener, slow motion. kelihatannya slow motion, tapi slow motion ini bukan yang dibikin 24 fps, jadi kalau aku lihat kelihatannya 30 fps tapi dibuat slow motion lagi. Nah, kalau aku pribadi ya, ini mungkin apa namanya, setiap editor atau setiap movie apa namanya videographer itu punya preferensi masing-masing. Kalau aku pribadi untuk video musik aku lebih suka 24 fps. Kenapa? Karena lebih terasa seperti movie pada umumnya. Oh. Itu karena memang Berarti generalnya segitu harusnya. ya, kalau apa namanya, aku belajar juga itu 30 fps tuh lebih umum dipakai di misalnya TV show. Jadi misalnya kayak apa ya, Oprah Winfrey itu kan TV show-nya yang kelihatannya secara live gitu, TV show terus dan lain-lain. Terus kayak mungkin olahraga misalnya nonton sepak bola itu 30 fps. Jadi lebih terasa live-nya. Sedangkan kalau ini kan lebih kayak recording, umumnya dipakainya 24 fps gitu. Jadi lebih terasa enak aja sih, mungkin ya kebiasaan mata dan lain-lain gitu. Itu 24 fps. Terus ini di slow motion. Terus kalau untuk warna umum sih ini juga apa, color grading-nya nggak sampai yang dibikin aneh-aneh. Harusnya ini natural langsung dari kameranya sih kalau aku lihat. Pencahayaannya dan lain-lain, terus background light-nya juga normal. Iya ya, nggak sampai terlalu edit banyak sih. Nggak sampai konsepnya, nggak sampai di mana banget. Kayaknya akhirnya fokusnya lebih ke musik sih, kalau perhatiin musik dan vokal itu fokus banget. Kalau diperhatiin di deskripsinya aja sampai ada vokal producer ya kalau nggak salah ya. Ya. Ada vokal producernya sendiri, ya vokal director. Vokal director, ada vokal translate. Vokal translate, bahkan sampai translate segala ya. Iya. Bahasa Korea soalnya. Terus, Korea. nah, tapi jadi kalau untuk dari sisi movie-nya sih nggak terlalu banyak. Tuh, terus yang mungkin cuman kalau aku rasa masih bisa diperbaiki cuman ini sih dari sisi editornya aja. Jadi bibirnya ada beberapa, kalau nggak salah bagian verse-nya itu ada yang cuman nggak sinkron dari kata-katanya sama bibirnya. Nah itu nggak tahu kenapa ya, mungkin ya biasa umum lah kalau misalnya kadang tuh juga luput, bahkan luput satu pixel itu kadang memang ya bikin gitu. Kadang effort banget sih kadang tuh kalau udah ngedit tuh harus bener-bener gesernya satu pixel supaya bibirnya pas klik gitu kadang. Ini satu yang rumit juga ya, karena kan ini slow motion dia. Nah, itu ada teknik khususnya sebetulnya. Kalau dalam hal nyanyi slow motion ini, kalau dari sisi movie videographer itu biasanya sebetulnya lagunya dicepetin 2 kali lipat dulu. Jadi misalnya ini temponya misalnya segitu, tapi kalau nyanyi aslinya, itu rekamnya gitu, konstan gitu, cepat dulu sampai habis selesai. Baru tuh nanti pas ngedit videonya dibikin
dilambatin jadi 50% kecepatannya. Itu yang bikin kelihatannya gerakannya kayak slow kedipannya. Jadi aku rasa memang slow motionnya tuh cocok. Karena ini apa ya, beatnya kan sedih, mendayu, jadi ada feel-nya lebih dapat juga dengan slow motion ini. Dan ini nggak mudah juga sih bagi Lesti untuk ekspresi, kan dia berusaha untuk kalem terus tapi harus nyanyi cepat. Harus nyanyi cepat. Ya, itu juga Wah, itu teknik, dan aku rasa kayak apa? Bener. Dan lagi Pengalamannya satu kan. poin lagi yang penting guys, ini Korea loh, bahasa Korea. Iya, bahasa Which is Korea. nggak mudah pelafalannya. Harus nyanyinya 2 kali lebih cepat. Apalagi ekspresinya juga harus pas, karena dia lagu sedih gitu kan. Sedih. Ya ini PR-nya banyak banget, dan dia untuk bisa kayak gini eksekusinya. Dan yang aku lihat juga dari sini, dia ini bukan cuma sekedar nyanyi suara enak ya, tapi dia ini secara body language-nya itu juga bisa orang, misalnya kita putar ya, gak usah pakai lagu, kita cuma lihat dia nyanyi itu bisa kayak benar-benar bisa. Hayati. Iya, bahkan ada satu scene dia nangis. Nangis, Iya, nangis. Itu juga. Nah itu makanya tadi aku Oh bahas my God. Gak mudah loh. Iya, dia benar-benar totalitas meskipun ini cuma cover ya. Betul. Tapi dia benar-benar menuangkan Ini semua luar biasa talentanya sih, dia. anaknya. Jadi ya mantap, keren. Salut, luar biasa salut. Kita jadi Lesti lover ini di sini. Gila, salut banget buat Lesti ini, Bagus. hebat sekali. Timnya juga bagus, supportnya keren, timnya. Mantap banget. Dan sih. kita bersyukur dia dari negara Indonesia. Iya. Ya. Indonesia ini luar biasa loh guys. Kita Iya sih. ini punya orang-orang yang sangat bertalenta yang luar biasa. Yes, bener. Betul. Dan We proud sih dan sama kita Lesti. bangga sih Lesti ini. Ya, Luar maju biasa. terus ya. Sukses Maju terus. Lesti. Terus jangan Dan- menyerah. Bener. Dan thank you juga untuk Benny Pratama ya yang sudah kirim kita link Ya. untuk ke Thank you, Benny. Hati Yang Kau Sakiti ini. Ini benar-benar satu hal yang bikin kita excited banget sih. Ya. Sebenarnya kita nggak nyangka kalau kita bisa dengerin lagu Korean tapi lagu Indonesia tapi dibuat Korean. Lagu Korea Dengan yang- ada campur-campuran dangdut Iya, segala macam, itu- ini hal iya yang sih. Ini ide jenius deh. Unik banget. hal yang unik sih. Sangat unik. Iya. Gitu. Jadi thank you banget untuk Thank Benny you. Pratama, thank you untuk Lesti Kejora. Semoga semakin hari semakin sukses, semakin improving terus untuk semua Bersinar. karyanya, semakin bersinar benar untuk Indonesia. Oke, sekian WSG kali ini. Kalau semisal kalian ada request apapun itu, Langsung kalian tulis ya, bisa kayak langsung biasa ya. ya komen-komen di bawah. Nanti kami akan membacakan. Kita akan ada segmen baru nih di sini. Ya. Baca komen. Kayak tadi ya. Iya. Kayak tadi. Thank you banget guys untuk apresiasinya. Jangan lupa untuk like dan Comment dan subscribe. share juga ke teman-teman Share kalian juga. biar kalian enjoy dengan video kita. Nyalain notifikasi juga ya. Oh iya, supaya kalian bisa langsung lihat nih kalau Ya. misal kita ada video baru. Nah, Iya. Thank you Thank and you. see you on the next video. Bye bye.